Berarti itu secara prinsip tes TPK Lolos. Pekerjaan komisioner itu nggak mudah dan lebih sulit lagi masuknya jadi komisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Untuk sedulur KPU Banyumas, pada kesempatan kali ini kita mengadakan program yang namanya program Kemisan Sinareng Sinau bareng JDIH KPU Banyumas. Sebuah program yang diadakan oleh KPU Banyumas dalam rangka untuk bersama-sama mempelajari, mengupas, dan mendiskusikan berbagai peraturan dan informasi kepemiluan lainnya. Program ini melibatkan kami semua komisioner, insya Allah ke depan nanti hadir lengkap. Hari ini sudah hadir bersama saya 3 komisioner yang lain. Kita perkenalkan, nama saya Imam Arisdiadi, selaku Ketua dan anggota Divisi KUL. Sebelah kanan saya, Silakan. ini Bapak. Yasum Surya Mentari. Jelas ya. Lalu yang ini, Saya Suharto Basuki. Halo. dan Hasis Munandar. kurang satu Mas Hanan dalam perjalanan. Saudara-saudara dan para sedulur KPU Banyumas, JDH kali ini adalah edisi perdana. Kita insya Allah akan rutin tiap Kemisan adakan program ini. Program ini digawangi oleh beliau Bapak Suharto Agung Basuki. Jadi semua menggawangi ya. Ya. Ini koordinator terkait hukum dan pengawasan. Pada hari ini bincang tentang tata apa, Mbak? Tata kerja. Tata kerja. Tapi sebetulnya ketua, baiknya kita review sebentar lah. Bagaimana sih daftar komisioner, Prosesnya Berarti gitu. sebelum, dulu. sebelum cerita tata kerja, sebenarnya kita Siapa? disiapkan. Berarti tulangnya di siapa pemilihan itu priwe gitu ketua. Itu ya Mas Yasum. Ya. Oke, siap. Di asal mulanya dari mana? Iya. Kalau asal dari mana baru kerja gitu ya. Kerja ya. Jadi kan ada runtutnya sistematikanya. Berarti oke, sedulur KPU Banyumas, memang sebelum kita masuk di sini ada proses Yang harus dilalui. namanya apa ya? Pendaftaran ya, dan seleksi ya. Seleksi. Dan seleksi. Kita akan kerja sebagai lembaga penyelenggara pemilu, diatur oleh undang-undang, Ya. juga undang-undang dasar ada ya Pak? Ada Undang-undang dasar. Ya. Di samping itu undang-undang kalau sekarang nomor 7 tahun 2017. Itu ada di pasal 9. Alhamdulillah tuh Mbak Agung yang lebih Ya. paham. Lalu untuk seleksi gimana Pak? Ya, Ada jadi- pengalaman gimana Pak? Jadi kan Untuk masuk KPU Banyumas belajar ya, jadi kan begini saudara-saudara. Jadi ketika kita mau kita berlima itu jangan lupa loh ketua kita menjadi anggota 2018 Ya. sampai 2023 Ya. dan kita dilantik November 2018. 23 Oktober. Jadi kita nanti selesai 23 kita selesai. Padahal pemilih 24 kan. Ya. Jadi sebelum jadi komisioner itu suka duka kita bersama ini berlima ini sangat membuat dinamis ya ketua ya. Nah, lalu ketika kita berlima sudah terpilih, nah undang-undang mengamanatkan harus memilih salah satu sebagai ketua. Berarti seleksinya ada seleksi ya Pak? Nah, seleksinya Ini. daftar ratusan orang yang dipilih hanya 5 orang. Administrasi, mulai dari administrasi ya. Ya. Administrasi, kemudian CAT, Catat dulu. Oh, berarti pendaftaran pertama pendaftaran. Nah, pertama kita di bulan apa ya? Mei Juli ya. Juli ya. Juli 2017
18. 18. Ya. Pendaftaran itu meliputi administrasi dulu. Ya. Administrasi persyaratan selesai. itu ya normatif sudah ya Mas. Ya. Ijazah, KTP, Ijazah surat minimal keterangan. SMA, KTP, domisili KTP harus Harus Banyumas. ya. lalu apalagi persahabatan Kesehatan. Tuhan, tidak terlibat partai itu penting. Ya. Bukan pengurus partai atau anggota partai ya. Ya. Minimal 5 tahun. Kalau sudah sudah menjadi anggota, mundurkan diri. Iya. boleh mendaftar setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Apalagi Terus ya sudah kalau Masih Pak, Umum Pak. ya. Ada surat pernyataan. Tidak untuk pernyataan untuk tidak menduduki jabatan. Nah. Ada buat di situ Ada. Pak. itu ada. Ada. Memiliki pengalaman kepemiluan. Pemilihan. Ya, itu normatifnya. Iya. Ya. Itu ada ya Pak? Ada. Ada seleksinya. Sehingga sedulur kami Banyumas kalau yang daftar pertama itu prosesnya ada administrasi. Nah. Selalu administrasi CAT lulus baru CAT. ada CAT ya. Ya, CAT atau tes tertulis. Tulis. Ya. Tes tertulis itu meliputi Yo Pancasila, kewarganegaraan, Berarti- kepemiluan, ini ya Pak. TBK, Iya. TBK ya, TBK, tes ya. bahasa bahasaan kayak lagi-lagi itu lah ya. Ya, TBK. TBK. Berarti kita secara prinsip tes TBK Lolos. kita tidak diragukan ya. Iya. TBK. TBK ada ya. TBK lalu tes pengetahuan umum Pengetahuan umum ya, Dan tes wawasan dan- kebangsaan, dan tes kepemiluan ya, tes pengetahuan Berdua, umum ya. ya. Itu materi-materinya ada. Nah, dua dia. Setelah itu lulus CAT, baru Diambil berapa? 20. 25. 30. 30. Catat 30. Nah, Catat CAT 30. 5 kali 7 ya. Ya, Ya. betul. 30 Pak. 30 kemudian baru masuk seleksi ke 20. psikologi. 30 psikologi, psikotes ya. Psikotes. Oh, saya itu CAT saudara-saudara sekalian itu di Jawa Tengah Nomor itu satu. baik ya, nomor satu. 82 bijileo. Ya. Tapi Gila. nggak tes psikotesnya nggak mau. Ya, Setelah psikotes diambil 20 kemudian tes Berarti tes Kesehatan. psikotes itu meliputi tes apa aja ya? psikologi, kemudian kesehatan, Psikotes itu terus mengisi kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan Ya. psikologi. tapi terkait dengan kecermatan, kecerdasan, ketakutan, Betul. kedisiplinan. Kita lolos lah ya. Kita lolos lah. Lolos. Berarti Itu sehari- ambil 20. Ya. Setelah 20 diambil 10. dan 10 itu berdi interview, Tes. pertemuan tes. Itu tes dan tes kesehatan enggak? Enggak, tes kesehatannya sudah di mana itu di 20 besar. Oh, fit for test itu kita diwawancari oleh tim sel ya. Tim seleksi. Tim sel dan memperhatikan masukan ya. Ya, Masukan masyarakat. rekomendasi dari masyarakat. Dan ini ketua, mau teman-teman jangan bohong ya. Pasti akan masuk ke tim sel. Sampai utang pun berapa Oh, pasti tahu ya. Itu ya. Harus menyertakan ya Mbak ya. Bermain asmara pun pasti tahu. Kita tahu. Nah, Nah, setelah tim sel baru kemudian beri 10 untuk diajukan. Sebelum itu di tes kesehatan. Tes enggak, itu langsung fit for test-nya dari KPU. Tes kesehatannya di Kabupaten provinsi. 20. 20 ya. 20 berarti semua. Gabung psikologi dan kesehatan jadi Oh, iya. satu rangkaian. nah, Termasuk dengan narkoba ya. Ya betul. Kita artinya yang Narkoba. di sini Tidak ada narkoba. nah, ada narkoba. setelah itu semua tinggal Dari 10 diambil 5. Lima. 5 itulah yang angka. dilatih. Nah, Dan itu berdasar ranking ya. ya 1 sampai 10. Kemudian SK kita itu yang dari 2018 itu yang tanda tangan adalah Ketua KPU Republik Indonesia. Tapi Mbak, Beda dengan 2013. ya, Mas Hasis maksudnya Itu. di 2013 itu seleksinya itu adalah di KPU provinsi yang angkat. KPU Provinsi. Kalau di 2018 adalah KPU RI. sebagaimana aturan di Undang-Undang 27 tahun 2017. Aturan Di itu. seluruh Indonesia. Ya. Dan satu Mbah membuat saya itu sampai sekarang tidak pernah terlupakan. Apa? Pada saat pelantikan kita berlima, Ini menunggu untuk pelantikan. Itu cilok gitu Gorengan Mbak, di pinggir jalan nongkrong bareng ya. Jajasan. Itu mungkin satu-satunya KPU itu berlima pakai jas. pakai jas tapi nongkrong beli gorengan di pinggir jalan, Mbak. Oke. Ya, dan kita itu asik loh. Jadi apa ya? Kewanen. Udah. Kita kan diundang ke Jakarta untuk dilantik, tapi kan belum dilantik itu waktu itu. Tetapi
kabupaten satu-satunya kan Kabupaten Banyumas belum dilantik tapi sudah punya ketua ya. Kan di situ Pak. Sudah. Cuma dan sedulur KPU Banyumas, jangan heran bahwa kolektif kolegial kita akrab rukun dimulai sejak awal. Dan mungkin satu-satunya KPU se-Indonesia memilih ketua KPU di stasiun Gambir. Ya, dan musyawarah mufakat. Jadi karena apa ya? Waktu itu kita baru dari Purwokerto naik kereta, Makan sarapan ya, Bapak bisa sarapan ya. Jadi memilih langsung memilih ketua. Padahal belum tentu kita belum dilantik. Oke. Berarti tanggal kita dilantik tanggal 23 Oktober. 23 Oktober. 23. SK 23 Oktober, pelantikan November. Oh, tanggal November tanggal 8 Ya. Oktober. Oke. Monggo. Ya. Silakan. Ini. Ini mana nih? Ini berarti prosesnya gitu sedulur KPU Banyumas, bahwa sebelum kita duduk di KPU Banyumas ada proses seleksi dan proses pendaftaran tadi sampai dilantik di tanggal 8 November 2018. Nah, sedulur KPU. Setelah duduk ada pembagian kerja. Nah, jadi kita sudah melewati Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Setelah kita dilantik, kita sah menerima surat keputusan dari KPU RI, maka berlima sah menjadi komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Berlima yang ini ada bersama. Nah, Kita sama dulu loh. Oh ya, sama Mas. Ini Mas Ananda. Tinggal loh. Biasa di barang. Santai. Nah, lalu ketua dan sekarang ketuanya kan Mas Imam Arif Hadi, Imam Arif Setiadi MSI. Nah, Paling senior Pak. paling senior ya. Karena kita harus mempunyai apa ya? Karena kita mengelola lembaga pelayanan publik kepemiluan, kita namanya undang-undang ini diturunkan namanya PKPU ketua. Iya. Ketua dalam PKPU tata kerja. Gitu. Oke, berarti setelah masuk kita bagi tugas. Ya, bagi Nama tugas. tata laksana kerja. Ada ketua, ada anggota sekretaris anggota dan dibantu oleh anggota yang lain bersama anggota yang lain. Ya. Ada pembagian 5 divisi, Nah. meliputi divisi KUL. Betul. Apa coba? Divisi KUL, divisi Parmas, divisi Hukum, di program data dan divisi teknik. Oke, berarti saya divisi KUL, 5 hari kita divisi KUL. Mas Surya divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Sosdiklik, Parmas dan Paling SDM. bawah. Paling dawa. Paling bawah. Jawa pakai. Dawa divisi nih. Lalu Mbak Gung, Hukum dan pengawasan. kalau di periode pertama apa ya Mbak? Aku di logistik dan keuangan. Lalu Mas Hasis, Saya di Rendatin, Rencana Data Informasi. Sebelumnya PPK divisi. ini Mas Anas bisa. Saya teknis penyelenggaraan. Oke Mbak, berarti kita pembagian 5 itu 5 divisi. Ya, Kalau divisi KUL itu terkait dengan divisi KUL itu terkait dengan ketua. oke, kita bacakan Mbak. Ya, KUL, administrasi perkantoran ya, Ya. persidangan, lalu barang milik negara, pertanggungjawab keuangan, gitu ya. Tapi Termasuk- begini ketua, Hmm. kita sedulur KPU Kabupaten Banyumas harus tahu mekanisme suara publik lembaga KPU Kabupaten Banyumas ke luar. Ya. Semua statement yang dikeluarkan KPU Kabupaten Banyumas harus ditandatangani dan lewat ketua. Oke. Yang lainnya nggak bisa. Misalnya Pak Hanan, terus mau mengatasnamakan lembaga ditandatangani Hanan, was Pernah nggak boleh. kejadian di kampung mana ya Bang? Ya. Akhirnya Di luar Jawa. Luruskan lah ya. Akhirnya di DKPP kan. Ya, jadi kita harus taat aturan. Oke, administrasi perkantoran, pelaporan termasuk pengusulan Ya, anggota dewan terpilih ya. ya. Itu harus lah kedua. Kalau divisi Dan bupati juga. bupati ya. Ya, bupati. Oke. Kalau untuk Parmas. Parmas Sosdiklik Kalau divisi Sosdiklik Parmas tugasnya memang banyak sekali Oh, iya. Ketua. Saking banyaknya jadi tidak saya hafalkan. Tapi insya Allah saya tahu. Apa berdampak pada apa? UK dan lain-lain. Iya. Nah, ini Jadi
memang tidak perlu dihafalkan. Ini hanya Itu dilakukan. Yang penting diimplementasikan ya. Ya. Ya itu tuh Mas. Jadi kalau masyarakat Banyumas, seluruh KPU Banyumas itu bertanya, saya ini kok belum mendapat informasi kepemiluan, gitu ya. Nah itu bagian dari tugas saya itu Pak Ketua untuk menyampaikan informasi dan seluk-beluk soal pemilu lah ataupun pilkada. Ya. Pada saat tahapan itu tanggung jawab saya. Jadi sedulur KPU Gobernur kalau partisipasi pemilih tidak sesuai dengan yang diinstruksikan KPU RI, ini tanggung jawab. Ya. Kemarin berapa kemarin? Kemarin untuk yang 77 presiden ya. 79 82% apa? ya semuanya melampaui Target dari KPRI adalah targetnya KPU yang 77,5. Ya. Dekat 8. Kalau yang di legislatif itu juga kita melampaui target itu Pak Ketua. Jadi alhamdulillah untuk pemilu yang 2019 kemarin secara kuantitatif kita tidak ada masalah itu. Sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM. Ya, SDM betul. fungsi ad hoc ya. SDM diantaranya kita menseleksi badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS dan juga KPPS. Termasuk PAW. Termasuk PAW. PAW siapa? PAW-nya PPK. KPPS. KPPS. Berarti partisipasinya naik gratis dari sebelumnya. Iya. Sebelumnya divisi Parmas siapa ya? Tapi kita juga naik, kita terbaik tuh. Kita terbaik se-Jawa Tengah untuk kategori pemilih di atas 1 juta. Yes, keren. Bicara kepriwe tentang partisipasi itu enggak kayak Mas. Kita Gaspol. tidak mengenal waktu. Gaspol yang belum ya. Iya. Gaspol. Kita memang selalu bekerja sama dengan seluruh stakeholder di Banyumas. Ada 11 segmen ya. Ya, Semua digarap ya. Semua digarap, mulai dari basis perempuan, disabilitas, pemilih Netizen. pemula, netizen, semuanya kita kerjakan semua itu Pak Ketua. Dan alhamdulillah koordinasi kerjasama kita dengan berbagai stakeholder yang ada di Banyumas ini tidak ada masalah. Kalau di KPU itu divisualisasi Parmas itu adalah jantungnya KPU. Artinya walaupun tanpa tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tetap sosialisasi jalan. Mode ya. Walaupun masa pandemi ya sekarang ya. Jadi banyak kreativitas yang harus kita ciptakan, gitu kan. Tentu bukan hanya saya, tetapi juga teman-teman semua. Ini ketut sekali. Kamu saking mikirnya. Karena saking mikirnya agar kualitas demokrasinya semakin meningkat, pemilunya semakin berintegritas, begitu kan Pak Ketua? Ya, sip, bagus lah. Ini tugas saya itu di luar tahapan ataupun dalam tahapan. Oke. Jadi hampir-hampir ini Pak Ketua, saya itu tidak pernah tidur. Setiap saat itu saya selalu berpikir tentang bagaimana kualitas pemilu di Keren. Itu baru sebelah ini. Ini tahun 2019 ya. Bahkan setiap kali saya ngomong sama anak saya yang masih SD itu Pak, saya sudah sampaikan, kamu itu harus menjadi kader pemilu. Karena kamu itu dibiayai dari kinerja saya di pemilu. Jadi Dari bapak setiap itu. aliran darahnya itu sudah ada aliran pemilu dan demokrasi. Orang bukan KPU ya. Iya. Oke, ini kembali lalu ke ini Mas Asis Rendatin. Ini juga akhirnya Rendatin juga senantiasa melakukan aktivitas kerja kedepan tanpa tidak ada tahapan. Jadi di Rendatin Ketua dan teman-teman ada sekarang sebuah kegiatan yang itu on the road, bahwa kegiatan itu harus dilakukan ada tahapan atau tidak ada tahapan. Namanya PDBB. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini juga sama dengan Parmas Ketua. Cuma bedanya kalau dia ngurusi masyarakatnya, kalau saya ngurusi data angkanya. Gitu ya. Bedanya gitu. Kemudian di angka ini, di PDBB ini sebuah keniscayaan karena ke depan itu akan menjadi sebuah alat yang dijadikan sebagai basis data. Kalau dulu kita mengenal coklit, nah, ke depan coklit itu akan ditiadakan, diganti dengan PDBB. Artinya daftar pemilih berkelanjutan ini bukan berhenti pada saat tahapan. Jadi kita kerja terus Ketua. Kita ada pelayanan ya, pemutakhiran data berkelanjutan. Kita membuka partisipasi masyarakat ya untuk aktif
melaporkan ya. Betul. Di samping melaporkan kita juga kemudian aktif terjun ke Oke. masyarakat, ke Ke desa, desa-desa, ke ke sekolah. sekolah, ke instansi terkait di mana mereka punya data. Karena kendalanya yang paling signifikan adalah bahwa kita tidak punya tangan sampai ke bawah. Beda dengan Parmas, tangannya banyak, panjang banget. Ya, kalau Parmas banyak yang bantu gitu. Kalau ini juga Kalau ini hanya data, Kerjasama. data 17 tahun ya. Itu kan berarti susah. sampai ke pengadilan agama ya gitu ya. Golet. Bukan pengadilan agama, pengadilan negeri, terus dan pengadilan yang lain gitu, Pak. Golet yang nikah Nikah muda, betul. Tahun 2024-23 berarti nggak ada PPDB ya, nggak ada daftar. Nah, kedepannya, nggak ada kedepannya pencoklat itu Coklat, akan Pak. Coklat coklat sih diadakan. 2020. Ya, itu nggak ada ya? Betul. Karena akan disempurnakan oleh sistem itu. Kedepannya akan ada single ID card. Diciptakan satu kartu yang itu memenuhi semua aspek. Oke, ini salah satu gawean Mbak. Iya. Ini apa Mas? Rendatin. Kemudian dari Rendatin adalah merencanakan kegiatan di KPU, baik ada tahapan pemilu pun tidak ketua. Jadi tidak ada tahapan seperti Model ya, kemarin. model ya. Karena merencanakan kegiatan KPU termasuk Parmas ya. Ya, Komisioner terbaik ini ya. Ini Walaupun hanya udah tahun 2001 Pak. Tapi kan ada 2022. merencanakan semua kegiatan yang ada di KPU selama 5 tahun. Ini kan sebuah perkara yang tidak mudah kedua. Belum ada tahapan ya. pemilu dan pemilihan. 2024 Kita sudah merencanakan kegiatannya. udah usulan anggaran juga ya. Betul, anggaran tahapannya seperti apa kita sudah. Nah, jadi semacam bahasa ketua itu praktisi mistis gitu. Cenayang ya, cenayang. Belum terjadi tapi kita sudah tahu. Tradisikan lah ya. Tradisikan. Itu termasuk anggaran Skenario-nya. pilkada barang. Oke. Betul. Dan anggaran itu. panjang. Betul. Oke, ini tadi gambaran Mas Hasib terkait dengan Rendatin seluruh Kabupaten Banyumas. Bahwa Rendatin rencana data pemilih termasuk PPD ya bagi seluruh Kabupaten Banyumas yang membutuhkan data kependudukan itu Informasi. berhubungan dengan PPD digawangi oleh Mas Asis dan Mas Yasud ya, sudah ya. Ini PPD juga. Lalu Mas Hanan, ini berarti kalau kamu jantungnya ini apanya? Nadi. Nadi. Kalau ini Jantungnya juga. Ini beda itu Pak. Itu kalau ini jantungnya tahapan pemilu, kalau ini jantungnya kerja KPU. program kerja KPU gitu loh. Jadi lebih mematikan ini. Kalau itu tidak ada jantung, kita masih kerja lah ya. oke. Tanis. Siap. Terima kasih. Teknis penyelenggaraan ya. Ya, teknis penyelenggaraan. Mohon maaf ketua terlambat ini. Jadi Ini paling mudah, walau berewok paling enak. Iya. Jadi begini, di teknis penyelenggaraan itu lebih banyak ngurus soal hal-hal sifatnya teknis atau inti atau core dari tahapan pemilu. Jadi kalau tahapannya, kalau Mas Hasis tadi ngurusi program yang jauh, bisa dikatakan Kang Surya juga istilahnya tahapan sudah tidak pemilu lah. Teknis ini bisa dikatakan kalau nggak sedang tahapan bisa dikatakan standby, paling slow, jaga-jaga. Nah, kecuali Tapi kalau sekarang kan ada itu penyegenan, kemudian ada skenario itu. iya Digitalisasi. digitalisasi. Terus digitalisasi. Iya. Itu keren teksnya Iya, sana. Nah, tapi hanya saja dalam masa pasca pemilu seperti ini, standby-nya teknis kan kalau ada PAW itu salah satu yang tugas standby seandainya ada usulan PAW. Kita bersiap, KPU sifatnya pasif menunggu surat dari pimpinan DPRD atau Sekwan. Teknisnya apa Mas? Nah, kalau teknis tahapan nanti memasuki masa pemilu yang paling dekat adalah pencalonan partai politik. Pencalonan, pelaksanaan. Kemungkinan nanti 2022 di bulan Juni atau Agustus lah. Sudah mulai. Itu Ya, pendaftaran selesai. partai. Ya, pendaftaran Verifikasi partai, nanti ada Fermin, ada Itu sekarang di Mas Hanan, pendaftaran dan verifikasi parpol. siap. Kedua pencalonan. Pencalonan, terus ada sipolnya dulu ketua Oke. di aplikasi. Yang kemarin Sipol itu dipegang masuk. oleh Mbak Aku ya. Dapil ya. Sipol itu ya. Ya, di PKPU 8 diantaranya yang baru adalah aplikasi Sipol masuk di divisi teknis. Jadi teknis ini sebelum kami berdebat, ini sing apa tuh ya dari pungut hitung, sing menentukan suara, sing nyalon ini Oke, dia. berarti kita pendaftaran. Ya, Lalu pencalonan, terus tadi ya termasuk ke aplikasi Sipolnya. Berarti pelaksanaan. Pelaksanaannya mulai dari pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, Penetapan? penetapan,
dana kampanye, termasuk ada dana kampanye yang sebelumnya ada di divisi hukum, sekarang Oke, sebelum kami kembali Mas, divisi teknis. untuk menjadi seorang anggota dewan atau kepala daerah melalui prosesnya di Mas Hana. Mulai dari pendaftaran kalau partai yang akan diverifikasi parpol, setelah itu pencalonan, ya Mas, Ya. baik legislatif maupun pilkada. Setelah pencalonan ada pelaksanaan kalau kampanye di sini ya. Ya. Kan kalau ini, setelah itu pungut itu di Mas Hanan, ya. ya, Pungut itu pencoblosan itu Mas Hanan. pokoknya dewan ini Rekap. Terakhir ditetapkan, ya, sebelum dilantik ada pelaporan dana kampanye. Bagi orang yang terpilih ya ya, tidak melapor dana kampanye, sanksinya apa Pak? TMS. TMS diskualifikasi. Jadi penting itu melaporkan dana kampanye. Kalau begitu lalu ya, teman-teman besok Kamis ke depan kita bicara verbal ya. Nah, Berarti baru ya. kalau sudah terpilih itu juga ada tahapan lagi ya PAW ya kalau ada. Ya, salah satu PAB Untuk proses tempe. KPU prosedurnya PAW itu menunggu surat dari Dewan DPRD ya. Gitu. Kita nggak punya itu ya, paling yang Tapi itu. untuk Banyumas, walaupun tahapan tadi ada rakornya, kalau tidak ada pilkada pun ada aktivitas ya Pak. Betul. Mas Hanan, Iya. aktivitasnya Mas Hanan di teknis Ya, salah satunya digitalisasi atau pengelolaan dokumentasi hasil pemilu. pengelolaan Bentuknya digitalisasi. pengelolaan Iya, pengelolaan. hasil pemilu yakni tadi apa saja C1 Ada pemotretan dan digitalisasi scan C1, Plano ya? C1 plano, terus C1 DAA1 sampai Gitu. DB1. itu bukti yang apa yang ada di kemarin di TPS ya saya plano yang gede itu di foto ya Ya. didokumentasikan dan bagi seluruh KPU Banyumas yang membutuhkan data tersebut bisa ngakses Sudah. ya. Siap. Sudah banyak ya, Mas? Sudah banyak. Website Meskipun KPU. masih proses. Satu lagi Iya. Ketua barangkali bisa disampaikan untuk ini kemarin kan sudah sosialisasi KPU provinsi ke kabupaten ya soal rencana penyederhanaan surat suara. Oke. Barangkali sekilas Menarik. Kemarin surat-surat 5 ya, sekarang akan disederhanakan. Hanya kan ini rencana masih ya. masih Wacana. wacana, masih rencana dan butuh masukan dari masyarakat atau barangkali ini juga bisa menjadi konten sendiri bagi kita KPU Banyumas untuk sosialisasi Oke, ke sip. stakeholder. Berarti ada karena kemarin itu 5 surat suara Lalu setelah evaluasi gimana Mas? Ya, Ada apa ya secara teknis Repot lah ya, merepotkan terus menimbulkan efek kelelahan hingga ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Jadi harapannya dengan beberapa latar belakang kajian tersebut akan disederhanakan. baik bagi pemilih maupun penyelenggara Ya. juga lebih mudah gitu ya. Ya. Ketore menurut trawangannya suara-suaranya Oke, pribadi. Kita bahas besok. Oke, sumpah. Ini indah tadi cuma pancingan. Oke, ini yang terakhir hukum. Nah, hukum Kan dari itu proses ini kan ketika bersengketa urusan ini ya. ya, Oh, Mas Hukum. maka kalau di hukum ketua itu kan tekniknya kan selimutnya KPU, jadi kan menyelimuti Parmas, teknis, itu menyelimuti Mbak, mengawasi Mbak. mengawasi. Kalau kamu sih yo. Diawasi kan diselimuti beda loh bahasanya Mbak. Kami menemani teman-teman baik apa itu divisi teknis, dating, Parmas dan itu untuk menyiapkan regulasi. Jadi teman-teman bekerja itu ada payung hukumnya kan. Oh, berarti regulasinya di Nah, divisi hukum dan hukumnya. pengawasan. Dan walaupun nanti kontennya ada di divisi masing-masing, tapi kita nah kalau maaf nih kalau terjadi gugatan itu artinya bahwa ada sesuatu yang kurang ketua, ada yang kurang cermat di teman-teman kita yang Itu belum tentu. belum ya gugatan loh. Biasanya terjadi kesalahan teknis. Ya, biasanya kan Bisa jadi ada perselisihan. ini kan menjadi debatan lagi kan. Bukan, Mbak. Gimana? MK membuktikan kita tidak bersalah. Iya. Kok ada kesalahan di Makanya kita? yang akhirnya kan ketemu bahwa kita tidak bersalah. Oh, berarti bukan ada Bukan kesalahan, kita, Mbak. Memang Ada yang tidak hasil, ada yang tidak ada yang tidak pengen apa Dan- hasilnya seperti apa? Kan kita kan tidak bisa memutuskan tertinggi wewenangnya ada di MK. Oke, gini. Ada sengketa itu ada Ya. berapa, Mbak? Ada sengketa proses. Administrasi. Administrasi. Hasil. Proses dan administrasi ranahnya dengan Bawaslu. Bawaslu. Lalu hasil Hasil dengan di MK. MK. Monggo gitu. Artinya prosesnya adalah menguji tentang
termasuk regulasi KPU. Cermatan. Nah, kalau terjadi sengketa itu makanya mau kita nggak salah kok, silakan. Nggak, maksudnya Karena kita bukan penentu keputusan ya. Kita Sesuai dengan diputus oleh regulasinya. MK, advokasi ternyata KPU tidak bersalah. itu proses Mbah Agung menggawangi terkait dengan sengketa. Proses sengketa walaupun kadang-kadang ada pengacara di KPU yang Dan itu kita menjadi pengacara. sangat melelahkan. Tahun kemarin itu pengalamannya di ora badan ya ketua. Oh ya pas lebaran ya. Kita tidak lebaran di tol itu. DMK. Ada sidang hasil, kita juga di pencalonan ada sidang adjudikasi. Oke, itu ketua. adjudikasi itu sidang terkait dengan yang kemarin di 2019 adalah partai ya. Cantolan. Nah, makanya nanti teman teknis dan ini juga kita harus sungguh-sungguh cermat apa ya, pokoknya sesuai dengan tupoksi dan undang-undangnya. Oke. Siap. Gitu. Berarti 5 ini kalau saya berarti nyiapna duitnya, nyiapna logistiknya. Ya. Logistiknya apa? Surat suara, kotak suara, perlengkapan coblosan, anak paku, anak tinta, anak Lainnya. lainnya, Kelengkapan TPS begitu ya. TPS, termasuk anggarannya itu di sini ya, Bu. Betul. Termasuk juga kelengkapan komisioner. Itu cool. Setelah cool nyiapna, tapi nanti ada pencalonan, ada kampanye, ada pemilih, ada sosialisasi, ada pencalonan, ada sengketa. Ini saling terkait. Mana diminum? Ada silakan. Jadi artinya ketua begini, bahwa menjadi seorang komisioner itu ternyata tidak mudah gitu. Ya. Kemudian ternyata tidak hanya diam saja. Bahwa setelah tahu masing-masing individu seperti ini ternyata memang kita kerjanya full gitu ya. Boleh dikatakan ada tahapan tidak tahapan kita tetap Oke. untuk bekerja Itu gitu. harus Harus kita masyarakat. Bahwa kita masyarakat bahwa KPU Banyumas walaupun tidak ada bekerja. pemilu, tidak ada pandemi tetap ngode mas. Ya, seperti ini. Ada konten-konten, banyak konten dan banyak kegiatan ya mas. Betul. Terutama studi apa saja mas? Kita ada Kang Yasum, Kang Mas Yasum. Yasum, Kang Yasum. Kang Yasum. Kang Yasum. Gawe mana? meskipun ini masih membutuhkan logistik ini dari Udah, terus Mas. kita juga ya semuanya kita payungi dengan Ngode motivasi. mas. Ada namanya dialog tokoh. Jadi kita mengundang nih para tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh di Banyumas ini untuk bisa berdiskusi soal demokrasi, bagaimana meningkatkan kualitas pemilu, kualitas demokrasi di Banyumas. Dan juga kita ada bincang parpol. Kita mengundang seluruh partai politik yang ada di Banyumas. Partai politik peserta pemilu ya Pak. Ada rakyat bicara. Ada rakyat bicara. Silahkan rakyat bisa menyampaikan aspirasinya melalui program yang kita Ada sampaikan. ngecebres. Ada ngecebres. KPU menyapa. KPU Menyapa ya lalu IG Live ya. Terus budaya kan budaya belum. ngecebres. Jabres ya. Lalu panggung anak muda. Ya, ada satu lagi itu yang digagas Pak Ketua, panggung anak muda. Nah, Terus anak muda. Dan CDH ini. JDIH, nah Lalu JDIH digawangi oleh Pak Ketua. Jadi pemutaran data berkelanjutan dan digitalisasi. Digitalisasi Hasil pemilu dokumentasi. Jadi memang pemilu. itu Pak Ketua. Jadi komisioner itu memang Ada ini masih ada kok KPU, Ngajar, Komuskul, Komuskul, Ngajar, magang, kelas pemilu. kelas pemilu. Banyak sebenarnya yang kita kerjakan. Jadi komisioner itu memang dituntut untuk punya kreativitas itu Pak Ketua. Tadi Mas Asis sampaikan kita terus bekerja. Betul, pekerjaan komisioner itu nggak mudah dan lebih sulit lagi masuknya jadi komisioner. Sulitnya itu ya. Itu. Gampangnya ketika diumumkan gampang ya. Sekarang ini sulit. Tapi Mas Surya, tapi beruntung di KPU Banyumas Mas ya. Staf sekretariatan Mendukung. bis mumpuni Benar. ya. Benar. Luar biasa. Kita bersyukur karena sinergi komisioner dengan teman-teman di sekretariatan itu sudah sangat bagus lah. Ini Sehingga mana ya? iya, ini banget. Jadi kalau apa namanya Banyumas itu harus menjadi pionir, begitu kan untuk Harusnya nomor 1 ya. Iya, itu menurut saya harus bisa. Kemarin dapat Bisa, penghargaan oh apa ya. ya? KIP. KIP. Lembaga Ya, informasi. bukan. Jadi Mbak, satu-satunya lembaga di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan nominatif itu dari KIP-nya KPU. KPU Banyumas. Padahal ada berapa lembaga instansi Ada dinas ada banyak sekali di Banyumas, tapi hanya KPU Kabupaten Banyumas yang dapat itu kan Maaf, sebuah ya. prestasi tersendiri itu. Apalagi kalau lembaga vertikal Oh, Yes. sudah dipastikan hanya Banyumas. Oke. Itu lembaga.
ini juga sebuah pembuktian bahwa ternyata kita mampu dibandingkan dengan lembaga instansi terkait gitu. Yang lain dengan Banyumas kita bisa bersaing baik program kerja, transparansi, kegiatan dan lain-lain gitu Pak. Dan ini ada yang saya menggeliti dari tadi kegiatannya Mas Surya, ada namanya Kang Yasum. Nah, ini tokohnya Pokoknya saya sendiri. Ya, sudah shooting juga ya. Sudah karena memang tinggal konten. Kang Yasum itu kan Banyumas sekali bukan nih Banyumas. Iya. Terus ada lagi programnya ketua Ngecebres. Banyumas banget. Terus ini Mbah namanya apa? Jadi Sinarang juga Banyumas banget ya, sinau bareng gitu loh. Lah apalagi kalau nanti ada Banyumili ketua. Banyumili itu nanti lah. Enggak, maksudnya kegiatan-kegiatan itu bahwa seperti sifat air kita mengalir terus, kegiatan tidak melepaskan kearifan lokal, Banyumasan itu bahasa-bahasanya itu loh. Mohon izin ketua, seandainya ada teman-teman di luar Kabupaten misalnya menggunakan podcast kita diperkenalkan silakan ya. Kita ini tempat kita kan namanya RPP ya, ada kita dulu. Siapapun bisa memanfaatkan dan bisa belajar bareng tentang kepemimpinan, tentang demokrasi di sini, dan kita mengundang mereka untuk ke sini. Atau mungkin kalau ada tokoh masyarakat yang pengen ikut nimbrung gitu boleh gitu ya. Jadi sedangkan Banyumas tidak hanya kemudian kita ngundang ketika ada tokoh atau masyarakat yang pengen bertukar pikiran kemudian masuk podcast, silakan. Atau kalau ada tokoh masyarakat yang ingin diundang, ya kita undang. Undang dan undangi ya. Tapi karena kita pemilu bukan lembaga instansi itu, jadi komunitas kemungkinan berbeda gitu ya, profesionalisme dan lain begitu kontennya. Tentu kontennya yang sesuai dengan untuk pemilu 2024 itu pemilu serentak pertamanya Mas Hanan. Ya, betul lah. Pemilu serentak pertama Mas serentak bareng pilkada dengan pemilu dulu pilkada. Pemilu dulu baru pemilihan. Pemilu tanggal 27. Masih rencana ya, masih nunggu. Ya. Hari ini kalau nggak salah ya ada komisi 2 bersama menteri diantaranya keputusan tanggal pelaksanaan agar KPU bisa segera menyusun jadwal tahapan. 21 Februari tahun 2024 rencananya dan November tanggal 27 November. 27 Itu serentak Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, gitu ya. Untuk di 21 Februari adalah 5 pemilihan ya, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Terkait pemilihan ini, Mas Hanan, berarti secara tahapan itu dimulai kapan gitu loh? Karena informasinya kan teknis itu pada saat tahapan gitu loh. Nah, tahapan untuk 2024 mulai kalau nggak salah kan 25 bulan maju ya, Januari. Jadi kemungkinan Januari untuk tahap awal. Berarti 2020 besok Januari sudah masuk tahapan. Tapi Januari tidak bisa iki kok konten gitu. Ya, tahapannya gitu ya. Ya boleh sekarang kita gitu ya. Ini ada tahapan dan rencananya kalau disetujui ya itu kan usulan 25 bulan itu usulan dari KPU dan dari penyelenggara lah, karena selama ini di pemilu kemarin 20 bulan ya, untuk pilkada 2020 15 bulan ya. Jadi karena ini atas dasar serentak ya, mengurangi himpitan antar waktu pelaksanaan pemilu dengan sehingga ditarik lebih awal. Untuk apa nanti kita akan ulas ini dan ini ketua belum mengedorkan bahwa ketua itu sudah mengajukan anggaran untuk pilkada. Bisa jadi konten lagi. Proses pengajuannya ya. Ada yang lain? Ini cukup lah ya. Mengawali ini sebelum kami Banyumas, yuk pantengin medsos kami, YouTube KPU Banyumas, JDH ada YouTube juga ya. Lalu Instagram, follow Instagram, Twitternya ada, Facebook, TikTok juga itu ada Spotify. Itu ada. Silakan ikuti, like, subscribe,
share. Share. Subret lah ya. Hah? Subret. Subscribe. Subret. Terima kasih. Kang Yasin lah ya. Bahasa Bangladesh subret. Ini sinaran edisi pertama perdana dan modelnya yang penting model kita model Grup doang. relasi Bangkasan. hiburan ya. Ya. Dan karena kita sudah vaksin semua dan jaga jarak kita harus sesuai protokol kesehatan. Kita prokes. Sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi di edisi selanjutnya bersama kami berlima untuk acara masih program Sinaran. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Banyumas, Sikap!